Strategis. Jadi mungkin teman-teman Bakti Lovers pernah dengar istilah bahwa pelanggan adalah raja gitu ya. Itu karena sesuai juga dengan apa yang dikatakan oleh Sam Walton. Ini adalah pendiri dari toko Walmart yang menyatakan bahwa there is only one boss, yaitu the customer. And he can fire everybody in the company from the chairman on down simply by spending his money somewhere else. Jadi di sini menurut Sam Walton tadi hanya ada satu bos dalam perusahaan itu. Siapa? Ya pelanggan. Karena seorang pelanggan itu bisa memecat siapapun yang ada di perusahaan. Seorang pelanggan itu bisa memecat siapapun di dalam perusahaan, mulai dari chairman atau mulai dari pemegang sahamnya maupun dari manajernya sampai ke bawah-bawahnya, sampai ke staf-staf bagian bawah. Dengan apa? Dengan secara yang simpel, dengan membelanjakan uangnya di tempat yang lain, di tempatnya pesaing mungkin. Jadi itulah sehingga ada pendapat bahwa yang berkuasa itu adalah pelanggan. Yang berkuasa atau bos sebenarnya dari suatu perusahaan itu adalah pelanggan, bukan direkturnya, bukan manajernya gitu ya, tapi pelanggannya. Oleh karena itu harus benar-benar pelanggan itu diperhatikan kebutuhannya apa dan kemudian diberikan kepuasan. Jadi antara lain untuk customer driven marketing strategy adalah dengan menganalisa tentang kebutuhan dari pelanggan atau pembeli. Kemudian mendasari strategi pengembangan produk berdasarkan feedback dari pelanggan atau berdasarkan feedback masukan dari pelanggan. Jadi kita merancang strategi pengembangan produk itu berdasarkan masukan dari pelanggan. Kemudian kita berinvestasi pada customer service, pada bagian hubungan pelanggan gitu ya, agar hubungan kita dengan pelanggan tetap terjalin gitu meskipun sudah melakukan pembelian. Karena pelanggan pun juga bisa melakukan repurchase intention atau pembelian kembali. Jadi jangan hanya pelanggan itu ditarget untuk membeli satu kali produk kita saja, tapi tetap dijalin hubungannya dengan customer service untuk mengetahui keluhan-keluhannya apa gitu. Kemudian ketahui customermu lebih baik daripada dirimu sendiri gitu. Kemudian membuatlah word of mouth sebagai tenaga pemasarmu yang paling utama. Jadi word of mouth atau kekuatan dari mulut. Karena jika seorang pelanggan itu merasa puas, maka dia biasanya akan menyebarkan informasi ke teman-temannya, ke kolega-koleganya bahwa ada produk yang bagus. Dan itu akan menjadi kekuatan pemasaran yang paling ampuh dari kita. Jadi itu 5 antara lain cara untuk customer driven marketing strategies. Oke, kemudian ada juga pendapat dari Profesor Theodore Levitt dari Harvard yang membuat pembedaan secara jelas antara konsep menjual dengan konsep pemasaran. Konsep menjual atau penjualan ini memusatkan perhatian pada kebutuhan penjual, sedangkan konsep pemasaran memusatkan perhatian pada pembeli. Jadi pelanggannya yang lebih
perhatikan dalam konsep pemasaran. Konsep menjual atau penjualan sibuk dengan kebutuhan penjual untuk mengubah produknya untuk menjadi uang tunai. Jadi itulah konsep menjual, dia hanya memperhatikan kepentingan dari penjual saja, bagaimana meraih untung dan lain-lain. Sedangkan di konsep pemasaran lebih sibuk dengan gagasan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan melalui produk dan segala sesuatu yang berkaitan dengan penciptaan, pengiriman, dan akhirnya pengkonsumsian produk tersebut. Jadi itu tadi konsep dalam pemasaran juga jauh berbeda daripada konsep penjualan di abad-abad sebelumnya ya, karena kita sudah memasuki periode market driven strategy, customer driven marketing strategies. Baiklah teman-teman Baki Lovers, itu tadi tentang customer driven marketing strategies. Jadi intinya prinsip-prinsip dalam pemasaran adalah dengan membangun hubungan pelanggan yang saling menguntungkan gitu ya. Jadi saling menguntungkan, diadakan customer service ya, karena tadi itu yang bos yang sebenarnya dari suatu perusahaan adalah pelanggan. Kemudian yang kedua adalah membangun bauran pemasaran yang terpadu. Bauran pemasaran atau kalau bahasa Inggrisnya adalah marketing mix. Ini merupakan alat bagi marketer, alat bagi para pemasar yang terdiri dari beberapa elemen agar produk dalam pemasaran itu bisa berjalan dengan sukses. Antara lain terdapat 5 elemen bauran pemasaran, yaitu produk, price, place, promotion, dan distribution. Itu tadi merupakan elemen yang digunakan oleh pemasar. Kemudian yang ketiga ada dalam prinsip pemasaran adalah untuk memahami keinginan dan kebutuhan konsumen. Jadi sekali lagi prinsip pemasaran adalah untuk memahami keinginan dan kebutuhan konsumen. Jadi di sini fokus perusahaan harus mengacu pada konsumen dan pada kebutuhan dan keinginan konsumen, bukan pada produk. Kemudian yang keempat adalah untuk menciptakan nilai bagi pelanggan. Jadi dalam produk kita juga harus ada positioningnya bagi pelanggan, ada posisinya bagi pelanggan. Mungkin kita bahas di bab yang lain tentang segmentasi, targeting, dan positioning ya. Kemudian yang kelima, prinsip dari pemasaran adalah merancang strategi yang digerakkan oleh konsumen atau consumer driven market strategy. Jadi itu tadi, jadi pengambil keputusan dalam strategi pemasaran itu adalah diutamakan dari konsumen atau pelanggan. Baik, kita lanjutkan lagi teman-teman. Ini menurut Duffield Elkart ada 5 kategori non-tradisional marketing. Ini ada person marketing, yaitu upaya pemasaran yang dirancang untuk menciptakan perhatian dan preferensi pasar sasaran pada orang atau individu tertentu. Contohnya adalah politisi, calon legislatif, selebriti, dan lain-lain. Jadi seperti yang disampaikan tadi, bahwa produk bukan hanya barang ya, jadi orang juga bisa merupakan, atau person ini juga termasuk dalam produk.
Produk bukan hanya barang atau jasa, tapi ada event juga, ada experience atau pengalaman, itu juga termasuk produk. Tempat seperti contohnya objek wisata itu juga merupakan produk. Ada properti, ada organisasi atau universitas, itu juga adalah produk. Partai politik, fans club, kemudian informasi juga merupakan produk. Search engine misalnya itu kan juga menawarkan informasi ya. Kemudian produk yang lain juga gagasan dan juga lain-lain. Jadi itu tadi person marketing. Ada juga place marketing, yaitu upaya pemasaran yang bertujuan untuk menarik pengunjung ke kawasan tertentu, mewujudkan citra positif yang dipersepsikan konsumen atas kota, kawasan, atau negara tertentu, yang sehingga bisa mendatangkan bisnis baru. Place marketing. Contohnya kalau di Malaysia ada slogannya Truly Asia. Kalau di Yogyakarta ada slogannya Never Ending Asia. Di Selandia Baru 100% Pure New Zealand. Itu contoh place marketing. Kemudian cause marketing, yaitu identifikasi dan pemasaran isu, cause atau gagasan sosial kepada pasar sasaran tertentu. Contohnya adalah penggalangan dana untuk mengentaskan buta huruf, penggalangan dana untuk bantuan korban bencana alam, dan lain-lain. Jadi karena ada tujuan tertentu, misalnya penggalangan dana untuk Palestina misalnya, itu juga termasuk ke dalam tipe cause marketing. Selanjutnya ada event marketing, yaitu upaya pemasaran aktivitas olahraga, cultural maupun amal kepada sasaran tertentu. Contohnya adalah adanya event World Cup atau Piala Dunia, ada konser musik, ada English Premier Club. Lanjut, organization marketing, yaitu upaya pemasaran organisasi mutual benefit, organisasi jasa dan organisasi pemerintah yang berusaha mempengaruhi pihak lain agar menerima tujuannya, layanannya, maupun memberikan kontribusi tertentu pada organisasi yang bersangkutan. Ini contohnya adalah partai politik, organisasi masyarakat, universitas, dan fans club. Jadi itulah tadi marketing menurut David L. Karts. Kemudian seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa pemasar dalam menawarkan produknya yang ada bermacam-macam tadi, jenis produk tadi, akan memerlukan yang namanya marketing source atau sumber daya pemasaran. Sumber daya pemasaran ini setidaknya terdiri dari dua elemen penting, yaitu marketing assets dan marketing capability. Ini aset pemasaran dan juga kemampuan pemasaran, ini yang menjadi marketing source dari suatu perusahaan. Marketing asset terdiri dari customer base asset, yaitu contohnya adalah relasi hubungan dengan pelanggan. Kalau baik, maka itu menjadi modal atau menjadi sumber daya dari suatu perusahaan. Customer base asset, ada relasi dengan pelanggan, ada reputasi perusahaan, itu juga termasuk aset juga, termasuk sumber daya perusahaan. Kemudian ada merek, ada produk yang mempunyai positioning, itu juga termasuk marketing asset.